Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Anjeri Umarjianto, dalam IG Live Story Dharma Story bersama saya Anjari. Dan sore ini suasananya mendung. Buat sahabat-sahabat Dharmais yang sudah menjalankan sholat asar atau yang belum, selamat menjalankan sholat asar. Yang masih di kantor, selamat bekerja. Dan yang dalam perjalanan berpulang, hati-hati di jalan ya. Dan tetap jaga protokol kesehatan, karena pandemi COVID sudah kasusnya turun. Yuk kita pertahankan kasusnya turun supaya kemudian kita segera keluar dari pandemi COVID. Dan yang terpenting lagi, buat sahabat Dharmais, semoga senantiasa sehat, selalu sehat ya, dan selalu terhindar dari sakit COVID, dan jangan sampai deh jauh-jauh dari sakit kanker. Oke, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dari Rumah Sakit Kanker Dharmais yang kepada sahabat Dharmais yang sudah ikut partisipasi dalam lomba Terima Kasih Dharmais, testimoni atau kesan baik terhadap pelayanan Rumah Sakit Kanker Dharmais kepada 36 peserta, dari pasien, dari pengunjung, dari keluarga yang sudah ikut serta dalam lomba video Terima Kasih Dharmais dalam rangka ulang tahun Dharmais yang ke-28, 30 Oktober nanti. Oke, bicara soal kanker sore ini, jadi kita nggak akan jauh-jauh bicara kanker hari ini. Saya akan undang ahli kita, salah satu ahli. Coba ya, saya sudah undang. Apakah beliau sudah on air? Kita lihat. Iya, sudah nyambung. Dokter Kartika. Dokter Tika, how are you today? Baik, Pak Anjari, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Aduh, warnanya kok hijau ya di sana backdropnya. Emang suasana di sini biar hatinya adem, Pak, ijo-ijo gitu. Asik. Logo HUT Dharmais kita juga ada warna hijaunya loh. Oh iya, selamat ulang tahun nih, bentar lagi Darmais ya. Warna ijo-ijo. Iya, Ketua tanggal 30 panitianya Oktober juga. nanti dokter. Iya dong, pasti. Ini kok kepala saya kepotong ya? Kepala saya kok kepotong sebentar. Enggak enak dulu saya. Ah, Nah, nah, gitu dong. Udah kepalanya cuma pas-pasan, kepotong lagi. aduh kasihan Pak. Dokter Susah Kartika belinya di mana? sehat? Sehat, Pak Anjari. Alhamdulillah. Gimana Sudah sehat-sehat ya, ngetes Pak atau ya? ngopi? Gim- Merdeka kita sehat, insya Allah. Oke, Dokter Kartika, hari ini kita akan bicara soal kanker. Jadi sahabat Dharmais, ada tiga terapi kanker yang dikenal, yaitu bedah, kemudian kemo, dan penyinaran. Ya, itu kalau kita Mm-mm. mengenal terapi kanker. Langsung nih saya supaya berat ini. Soalnya kalau berat gini saya langsung pada pokok persoalan. Nah, hari ini karena pada episode sebelumnya di IG Story itu banyak diskusi soal radioterapi, soal terapi penyinaran, maka kami undang salah satu ahli Rumah Sakit Kanker Dharmais. Beliau di hadapan kita, tapi saya ingin kenalkan. Kalau yang sudah kenal ya silakan, sudah tahu lah, pura-pura nggak kenal aja dulu, tapi saya ingin kenalkan. Beliau adalah Dr. Kartika Brohet, Kartika Erida Brohet, spesialis Ya, onkologi ya. radioterapi. Panggilan akrabnya Dokter Tika, betul ya dok? Iya, betul. Panggilannya Dokter Tika. Tuh. Gelarnya Bukan sebetulnya, Tika yang lain, ini Tika oh ahli bukan. radioterapi. Ya gimana dok? Iya. Kalau gelarnya sebenarnya Pak SPO, ngerat itu onkologi radiasi. Oh, Kalau thank you radioterapi very much. modalitasnya. Kamu sudah ngoreksi. Ya, oke. Jadi saya ulang. Dokter Kartika Erida Brohet, spesialis onkologi radiasi. Ya, Betul sekali. dapat 100. 100 ya. Oke dok.
Nah, beliau ini adalah bertugas di Rumah Sakit Kanker Darmais ini di instalasi radioterapi. Nah, saya nih sebagai orang awam dan tentu saja sahabat Darmais juga mungkin nggak jauh dengan saya, kadang sulit membedakan, Dokter Kartika, itu radiologi dan radioterapi. Iya, Nah, saya mau mulai dari paling dasar, anggaplah ini semester pertama kedokteran umum, bahas radiologi dan radioterapi. iya. Apa sebetulnya itu dan bedanya? Ya, makasih loh Pak Anjari. Emang biasanya orang kalau ketemu saya, terus saya cerita gitu ya, oh saya ini spesialis onkologi radiasi gitu ya. Heeh. Pertama-tama pasti yang ditanya, oh itu bagian radiologi ya. Nah, jadi Betul. mungkin saya kasih tahu sedikit ya, mungkin bukan kasih tahu Heeh. sih, berbagi sebetulnya ya Pak ya. Iya, Ya iya. memang karena jarang sekali memang sih rumah sakit tidak begitu banyak yang ada ya alat khusus untuk modalitas radioterapi ini. Nah, jadi bedanya Heeh. nih Pak kira-kira sebenarnya bapaknya sama bapaknya. Bapak Wilhelm Röntgen. Nah, itu adalah yang menciptakan sinar X. Nah, sinar X ini bisa digunakan untuk mendeteksi sakitnya Hmm. apa. Nah, misalnya dibuat foto, misalnya paru-parunya Hmm. difoto ya, atau Heeh. bisa juga daerah yang lain misalnya CT scan itu menggunakan modalitas sinar X itu untuk Heeh. radiologi, radiologi. Jadi tujuannya itu diagnostik, mengetahui Oke. ada apa sih di dalam organ organ tubuh kita tuh di dalam anatomi kita tuh ada apa sih. Nah, sedangkan saya ini cabang yang berbeda. Apa bedanya? Jadi saya sudah tahu, dikasih tahu sama dokter radiologi sakitnya ada di mana ya. Tapi saya Heeh. menggunakan sinar X-nya itu untuk menterapi, Pak. Iya, Untuk jadi pengobatan. pengobatan. Jadi nanti sinar X itu energinya tinggi sekali ya, sampai akhirnya Nah, bisa kankernya itu sembuh. Meskipun sebenarnya bukan hanya kanker ya yang bisa oke. disembuhkan. Oke, jadi menarik. Intinya sebetulnya di radioterapi itu lebih kepada mendiagnosis, motret, ngambil gambar dan Iya, itu. Begitu iya, itu udah dapet, dioper iya. nih ke radioterapi Mm-mm. untuk menggunakan sinar juga, tetapi dalam hal menyembuhkan, penyembuhan gitu ya, Iya, betul. pengobatan. Pengobatan. Oke. Sama-sama Pengobatan pakai kata kuncinya sinar di X. situ. Jadi sahabat Darmas, yang berbeda adalah radiologi itu pada apa namanya diagnosisnya, pada pemeriksaannya, kemudian radioterapi pada pengobatannya. Mungkin simpelnya begitulah. Tentu Ya, enggak sesederhana itu. Nah, kalau demikian sebetulnya, jadi tidak hanya pada kanker ya dok. Tadi dokter Tika menyebut ya, tidak hanya kanker sebetulnya. iya, Penyakit apa betul. saja biasanya? Sebetulnya memang 90% ya, sebagian besar sekali gitu ya, Hmm. pengobatan radioterapi ini untuk treatment kanker, sebetulnya untuk pengobatan penyakit kanker. Tapi Oh, ada oke. ya penyakit jinak, kita sebutnya jinak lainnya yang bisa mendapatkan manfaat lah, bisa diobati juga. Misalnya Hmm. keloid, keloid itu mungkin kalau kita tahunya kalau luka gitu ya, kan kita Luka. ada Ya, parut, oke, bekas ada luka ya. penyembuhan. Tapi ada yang numbuh bekas lukanya tuh nggak biasa, dia tumbuh bekas lukanya tebel Hmm. ya, sampai mengganggu kosmetik. Hmm. Apalagi kalau di daerah-daerah yang kelihatan sekali tuh jendol sekali. Nah, itu bisa dibantu juga salah satunya dengan radiasi itu. Oke, Gitu, Pak. ya. Artinya kalau 90% radioterapi digunakan untuk pengobatan penyakit kanker, jadi sangat-sangat sebuah keniscayaan kalau Rumah Sakit Kanker Nah, Darmais memiliki ahli seperti Dokter Tika gitu ya. ya mudah-mudahan harapannya. Iya, Makasih loh, Pak. Kalau memang kita di sini ada tim dokter ya, bukan cuma saya loh. Kalau iya, dokter itu iya, kan iya tentu. Tapi kan ah, hari ini saya ngobrol Dokter Tika kan oh gitu. ya, iya. Kita memang Oke, ada tim jadi kalau dokter. demikian dok, saya bisa dijelaskan sedikit lagi nggak? Saya coba masuk bahwa ada berapa jenis sebetulnya radioterapi atau hanya satu jenis? Jadi kalau kita ngomong garis besarnya dulu ya Pak, radioterapi itu Oke. diberikan gimana caranya sih? Nah, kalau kita Mhm. ada dua yang garis besarnya nih Pak. Radiasi Mhm. eksterna, artinya sinar diberikan dari luar, ada jarak tertentu Mhm. dengan pasien. Jadi sinarnya dari Mhm. jauh. Nah,
Ada juga yang sinarnya Oke. dari dekat, dideketin. Ah, sinar radiasinya itu sumbernya langsung dideketin ke siapapun pasiennya ya. Namanya Oke. brachytherapy. Jadi radiasi eksternal dan Oke. brachytherapy itu domainnya, ibaratnya garis besarnya lah. Nah, itu Oke. semua Jauh ada sama juga dekat itu ya? psikiatris. Iya dari ada Iya, jauh, ya dari jarak jauh dan didekatkan. Itu garis iya. besarnya ya Artinya Pak. fokus, artinya lebih kalau brachytherapy tadi lebih fokus gitu ya pada seperti itu kah? Kalau brachytherapy betul, jadi dia didekatkan dengan kankernya, ya dia kasih dosisnya bisa Mhm. lebih besar pada kanker, Mhm. tapi scope Mhm. atau lingkupnya itu kecil. Kalau radiasi ekstra bisa Oh iya, lebih iya, luas lapangannya, yang mana yang mau disinarnya gitu Pak kira-kira. iya. Dan nggak Dokter semua Tika, kanker, iya ya, ya, ini saya nggak tahu kenapa sebelum dimulai pertanyaannya udah banyak banget gitu. Saya nggak waduh, tahu kenapa. Ini jadi kayaknya jadi entah deg-degan ini kepo, mau. entah memang tingkat ingin tahu. Nah, saya coba bacakan dulu yang di sini ya. Ini Ya, ya, bukti bahwa kita memang ini. Contoh ya, dari Astri Widiat, saya langsung bacakan karena saking banyaknya. ya. Apakah radiologi, ini ada di kolom di layar kita nih, baru. Mm-mm. Apakah radiologi bisa dipakai dalam penyembuhan kanker lambung? Oh, kan salah kan, apakah Eh, radiologi bisa untuk menyembuhkan kanker lambung? Nah, ini contoh nih. Saya nyambung eh, aja dulu soal iya. keawaman. Iya, mungkin Mbak Astrid tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi kita pakainya istilahnya di sini radioterapi. Tentunya kalau radiologi Heeh. beda ya. Nah, kalau Beda. radioterapi Oke. sendiri untuk kanker lambung, salah satu modalitas terapi selain bedah, kemo, radiasi juga bisa, tapi Mhm. tentunya di stadium tertentu ya, kondisi tertentu. Iya, Tapi ada iya. juga radiasi pada daerah lambung, ada untuk kanker lambung biasanya. Gitu. Oke. Artinya secara prinsip bahwa radioterapi bisa untuk kanker lambung. Hanya ini butuh indikasi dan juga itu pasti saran dari dokter ahli kan gitu ya. Betul. Iya. Begitu ya, Dari Dok ya. tim ya, tim dokter Tim. semuanya. Oke, saya ingin agak tertarik nih karena Dokter Tika dari tadi mengulang kata tim. Seberapa Ya, memang di Rumah Sakit Kanker Darmais ini memang apa ya namanya berbasis tim itu sebetulnya, termasuk dalam radioterapi. semuanya ya Pak ya, semua jenis hampir Oh seluruh gitu. kanker tuh ada tim kerjanya ya kalau di Darmais. Jadi kasus yang Mhm. apalagi yang susah-susah ya itu dibicarakan rame-rame Pak. Mhm. Dari dokter Mhm. saya misalnya mewakili onkologi radiasi ya, radioterapi. Terus nanti ada Mhm. dokter tergantung nih, misalnya ginekologi ya ada dokter ginekologinya, ada dokter kemoterapinya, dokter Mhm. hematologinya ya macam-macam. Tapi kita Oh, memang penting sekali sih peran tim karena nggak mungkin sih kalau penyakit kanker itu ditata laksana atau diobatin ibaratnya satu dokter pasti diskusi rame-rame satu buat dokter. keputusan matang. Nah, itu sahabat Darmas. Jadi salah satu yang penting saya garis bawahi dari obrolan kita dan obrolan di Story sebelumnya bahwa penanganan kanker di Rumah Sakit Kanker Darmais ini multidisiplin ahli dari Ya, kedokteran. Nah, Dokter Tika ini salah satu yang memang masuk dalam beberapa tim kerja, istilah kita tim kerja atau timja penanganan kanker, terutama ya. buat kanker-kanker yang memang tingkat levelnya ini ya stadium lanjut lah ya dok Ya. ya. Kalau yang masuk Dharma itu kasusnya nggak ada yang simple Pak, kompleks-kompleks biasanya. Biasanya yang susah-susah semua. Saya jadi berpikir Rumah Sakit Kanker Darmas diciptakan untuk menyelesaikan masalah yang lanjut memang sih kayaknya. Oke dok, saya bacakan pertanyaan berikutnya ya dok. Ya, silakan Pak. Dari Nanda, ini soalnya saking banyaknya, jadi saya terpaksa mengurangi ego saya untuk ngobrol dengan teman saya ini. Apakah saya amame perlu radioterapi setelah kemo? Kalau Mm-mm. iya, dilihat dari mana? Stadium CA-nya, stadio CA-nya kah atau yang lain? Oh, sebetulnya saya amame perlu radioterapi setelah kemo atau tidak? Gitu ya. Mm-mm. Terus Ya. kemudian dok satu lagi tadi dari Nanda, Mm-mm. yang sekarang dari Firdan, apakah efek samping dari radioterapi? Dua pertanyaan dulu dok. Mm-mm. Oke, makasih tadi untuk Nanda ya untuk pertanyaannya ya.
Nanda ini kedengarannya sudah pengetahuannya banyak sekali ya tentang penyakit kanker ya. Jadi Iya. tadi menyebutkan semuanya dengan baik sekali tuh, kemo ya, operasi ya memang betul Hmm. sekali ya. Salah satu bagian daripada pengobatan penyakit kanker payudara itu memang dengan radiasi. Bisa dibilang radiasi Hmm. itu berikatan erat hubungannya dengan operasi, terutama yang namanya breast conserving surgery namanya. Oke. Ya, operasi pengangkatan payudara, tapi tidak seluruh payudaranya diangkat nih. Mm-mm. Ada yang disisakan untuk Mm-mm. kosmetik. Nah, itu pasangannya ibaratnya itu adalah radioterapi. Karena nggak semuanya Mm-mm. diangkat, jadi kan tentunya ada risiko untuk kambuh lagi ya Pak di daerah tersebut. Kita langsung Mm-mm. berikan radiasi setelah operasi. Nah, kalau dengan kemo Mm-mm. bisa juga ya, kadang-kadang diberikan sebelum kemo, kadang-kadang setelah kemo, itu tergantung kasus per kasus. Kira-kira harus diskusi. Nah, Makanya tadi pentingnya itu Pak, tim disiplin ya. Karena selain tim dokter yang jejak terapi, ya. selain tim yang terapi nih, diagnostiknya sangat penting sekali ya, peran patologi anatomi nih, kira-kira menentukan, oh Mm-mm. batasnya masih ada kankernya apa bebas, nanti kasih dosis berapa, seperti itu. Hmm. Jadi Artinya memang memungkinkan diberikan, artinya ada kemungkinan diberikan kemo dan radioterapi bersamaan. tidak bersamaan kalau di kanker payudara, karena pengobatannya Oh, oke. terlalu berat kalau bareng ya. Jadi biasanya kemonya dulu diselesaikan, baru kita radiasi. Atau bisa Oh, juga iya, iya, iya. kalau pada kasus-kasus tertentu kadang kita radiasi dulu, baru di kemo bisa juga. Hmm. Tergantung. Tapi Tergantung biasanya nggak, evaluasi ya, ketika satu ya satu terapi sudah, kemudian perlu lanjut atau tidak, gitu ya dok ya. betul, betul sekali. Tergantung Oke. stadium, betul Nah sekali tadi tadi pertanyaan disebutkan selanjutnya stadium. apa terus kemudian apa side effect dari radioterapi? Nah mungkin ini Kalau diulang lagi nih. kalau radioterapi memang side effect-nya tentunya tergantung tempat yang diradiasinya di mana ya Pak. Kalau kita radiasinya di Mm-mm. daerah payudara misalnya yang paling banyak, jatuh Mm-mm. Indonesia kan Mm-mm. payudara nih. Ya tentu saja Mm-mm. efek samping di daerah tersebut yang paling langsung kelihatan, paling kerasa sama pasien. Mm-mm. Jadi apa sih Mm-mm. memang kenapa mesti ada efek sampingnya ya? Karena radiasi itu kan kena satu daerah. Kalau kena kankernya mati dia Mm-mm. Pak. Tapi kalau kena jaringan yang sehat, Mm-mm. ibaratnya dia seperti lemah ya. Pada saat dia lemah itu muncullah efek Mm-mm. samping. Nanti dia kembali lagi, sembuh lagi bedanya. Kalau efek samping tuh nanti kembali lagi. Nah, kalau efek samping daerah Mm-mm. payudara paling sering kelihatan tentunya dari kulitnya. Kulitnya bisa jadi Mm-mm. kemerahan, kehitaman, Oke. gatal, ya itu salah satunya. Jadi Yang efek sering sampingnya memang dikeluhkan. memungkinkan kemerahan, gatal, warna Nah, kehitaman, itu termasuk nggak sih, Dok? iya, itu memang efek samping daripada penyinaran atau radioterapi pada Hmm. kanker payudara ya, salah Hmm. satunya kanker payudara. Gitu. Ada efek samping Hmm. lain. Kalau efek samping kita bagi dua ya, antara akut atau yang terjadi pada saat itu juga nih selama terapi, atau kronik, Hmm. artinya jangka pada suatu saat bisa jadi terjadi seperti itu. Sekarang sih tidak, suatu waktu Hmm. bisa terjadi. Nah, itu Berarti. semua Tetapi, probabilitasnya itu bisa didiskusikan sama dokter itu. Nah, nah, saya mau masuk yang soal didiskusikan dengan dokter tadi. oh Saya iya, ingin diskusi dengan dokter dengan dokter Tika. Efek samping itu selalu terjadi pada setiap penyinaran, setiap pasien, mm-mm. atau sebetulnya kasusnya bisa beda-beda. Oh beda-beda, beda-beda sekali ya Pak. Jadi Beda-beda. mm-mm, tergantung tentunya kan jenis operasinya juga beda-beda ya. Kalau misalnya diangkat payudaranya semua nih, Hmm. tentunya kan dinding dadanya Hmm. tipis ya. Ya tentunya efek samping kulitnya Hmm. lebih banyak. Kalau payudaranya disisakan Hmm. masih ada ya tentunya efeknya lebih rendah juga. Ini untuk akutnya Oke. ya. Nah ini artinya Gizinya bisa bagus. saja nggak terjadi efek samping gimana dok? Misalnya kalau Di kayak obat kan hmm, ada saja pada orang tertentu tidak ada efek hmm, sampingnya atau efek sampingnya tidak begitu signifikan jadi nggak iya, berasa gitu loh. iya. Kalau kita biasanya nilai ada gradingnya tuh Pak. Dari ringan, Oke. sedang sampai berat. Gitu. Jadi bisa jadi tidak ada, Hmm. bisa jadi ringan, sampai mudah-mudahan nggak Hmm. terjadi, tapi bisa jadi juga yang berat. Um, Gitu. Tapi mudah-mudahan ya sih enggak ya. betul. Dan kalau mudah-mudahan jangan sakit kanker, Iya, ya iya gaya kan? hidup Ya, sehat. kayak hidup sehat. Kalau kanker Nah, kantong kering sih lumrah kalau ah, tanggal tua ya kan. iya. Wah, pas nih Pak tanggal 26. Semoga udah pada gajian. Kita sih biasanya tanggal 15 ya dok ya. Iya, kalau di rumah sakit.
Kalau yang lain semua rata-rata 26 ya, kalau di bank 25. Oke dok, saya bacakan lagi. Ini yang dari IG langsung. Dari Mm-mm. Cece, dok Mm-mm. saya pasien Hodgkin, limfoma. Hodgkin. Sudah kemo 12 kali, setelah USG masih ada benjolan. Namun Mm-mm. masa sudah tidak ada penyebaran dan tidak perlu radioterapi. Apakah Mm-mm. benar begitu dok? Gitu. Ya, Jadi tentunya sudah kalau USG masih ada benjolan, apakah masih perlu radioterapi atau tidak nih? ya, tentunya benjolan itu ini tentunya kalau mau lengkapnya karena ini saya nggak ketemu sama mbaknya ya pasiennya tentunya kan Hmm. harus nomor satu diskusi dengan dokter yang menangani. Tapi saya bisa Oh bicara betul. secara garis besar ya mungkin untuk kasus Gejala. yang seperti ini misalnya ada benjolan, limfoma ya kita harus pastikan Hmm. dulu benjolannya itu apakah masih berupa kanker atau bukan. Karena ada beberapa Iya. kriterianya mulai dari ukurannya ya, apakah di PET CT dia menyangkut atau Hmm. tidak ya. Nah, itu baru menentukan indikasi oh perlu diradiasi atau tidak. Biasanya kalau limfoma Hodgkin Hmm. pengobatan utamanya sebenarnya bukan radiasi tapi kemo. Ada juga sih yang Oke. diradiasi, tapi kebanyakan memang dengan kemo. Perlu atau tidak radiasi harus Oke, ngobrol jadi dengan dokter ya. ya betul. Jadi segambaran Dokter Tika mengatakan memang bisa saja diradiasi atau tidak, tapi pastinya harus konsultasi ke dokter penanggung jawabnya, dokter Betul. DPJP-nya gitu ya dok ya. Iya, Dok, ada kalau dari Risma Palupi mm-mm. nanya dok, apa kriteria khusus untuk pasien kanker yang diradiasi? Karena teman saya sama-sama pasien kanker payudara, ada yang diradiasi, ada yang tidak diradiasi. Maksud saya Mm-mm. stadiumnya sama setelah Mm-mm. mastektomi. Oh ya, jadi barangkali Mm-mm. kriteria soal diradiasi ini, dok. Ya, jadi wah jadi berat sih Pak ngomongannya nggak apa-apa nih ya. Jadi memang memang saya berasa lagi di Oh ya, poliklinik iya. ditanya pasien, tapi nggak apa-apa. Semua pertanyaan bagus. Gak apa-apa. Jawabannya Kalau yang berat. udah hari-hari kalau kerja Darmais harus harus bisa jawab Pak, gini kayak gini kan. Oh iya, yakin saya sih. Kalau memang bisa jadi pada stadium yang sama pasien membutuhkan radiasi, ada yang tidak membutuhkan radiasi. Apa Tidak. bisa jadi fitur makanya tadi saya bilang peran daripada dokter patologi anatomi itu sangat 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 penting. Bukan mengecilkan yang lain juga penting, tapi memang sangat sangat penting. Oke. Satu, misalnya batas sayatan daripada kankernya itu setelah dioperasi, oh ternyata dekat. Yang satu tidak dekat, ya. Jadi close margin Hmm. namanya. Atau malah batasnya positif margin. Ini tentunya butuh diradiasi. Agar apa? Agar nggak kambuh di situ. Hmm. Nah, tapi kalau batasnya bagus, Ya. misalnya tidak ada penyebaran ke kelenjar, ya nggak usah diradiasi. Misalnya Hmm. seperti itu. Nanti Jadi stadiumnya memang sama-sama aja. membutuhkan pemeriksaan patologi anatomik yang untuk apa ya, untuk menentukan apakah itu diradiasi lagi atau tidak diradiasi gitu tadi ya dok. Ya? Ya, sebetulnya stagingnya paling gold standar kita sebutnya ya, gold standar atau sebaku Heeh. emasnya itu kan memang selalu patologi anatomi. Meskipun tentunya Oke. staging bukan hanya PA ya, radiologinya juga Iya, sih juga iya, iya. menentukan gitu. Tapi Mhm. salah Nah, satu sahabat pengambilan Darmais keputusan untuk penting. mengenal patologi anatomik pada IG story lalu kita sudah mengundang Dokter Putri, ada di Nah, cek aja di IG kita itu di bagian pembahasan patologi anatomik itu sedikit banyak membahas soal patologi anatomik ya, karena Dokter Tika tadi menyebut patologi anatomik 2 atau 3 kali, jadi saya kalau teman-teman ingin benar. memahami secara awam, nah buka dulu deh ya, nanti kita coba bahas lagi sekarang radioterapi, balik maning. Ini ke pertanyaan berikutnya. Sebentar, saya soalnya pertanyaannya banyak sekali dan saya harus pilih yang nyambung banget ke radioterapi. Dari Boleh, The boleh. Frozen Spring, pasien Wah, CA endometrium sudah ya. dioperasi angkat rahim bulan 1, terapi sinar dalam 3 kali sinar, luar 25 kali. Nextnya yang mana nih? Oh, pertanyaan berikutnya nggak masuk di sini. Apa yang maksudnya nih ya? Apakah mungkin butuh pasien saya endometrium? Apakah butuh penyinaran atau tidak? Mungkin gitu kali dok. Oke.
Kalau pas kanker Mm-mm. endometrium juga sama ya Pak. Sebenarnya prinsipnya kan tiga besar ini adalah yang terapi utama kanker ya. Jadi bisa jadi butuh, bisa jadi Mm-mm. enggak. Bisa jadi butuh, bisa jadi enggak. Nomor satu kanker endometrium obatnya piso, operasi. Pasti. Ya, sebisa mungkin itu utamanya nomor satu di operasi. Setelah itu, nah Mm-mm. apabila ada faktor risiko ya kita radiasi. Tadi disebut sinar luar, sinar Mm-mm. dalam ya. Sinar luar itu Mm-mm. radiasi eksternal, sinar dalam itu yang tadi saya sebut-sebut tuh berakiterapi. Oke, Nah, ya. jadi bisa Hmm. tuh kanker endometrium. Oke, Dok, tadi saya agak lupa mendalami, tetapi ketika kemudian ada efeknya, ini yang kadang kita takut kan selain kankernya juga efek dari pengobatannya. Itu kan kadang jadi persepsi nih. Sebetulnya ada Mm-mm. nggak cara mengurangi risiko atau dampak atau efek samping dari penyinaran tadi ya? Ya, Cara nguranginya. Jadi sebenarnya memang semua tindakan pasti ada risiko ya Pak ya. Bahkan nyebrang jalan itu kan Mhm. bisa aja ketabrak mobil ya. Demikiannya. Iya. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi memang pemberian radioterapi tentunya yang merupakan sinar Pi ion energi tinggi ya, itu tentu saja Mhm. bisa ada efek samping. Nah, tapi tentunya ilmu kan semakin berkembang ya dari tahun ke tahun tentunya semakin orang-orang itu Bertambah. berlomba-lomba. Iya, berlomba-lomba bagaimana nih caranya agar manfaatnya nambah, efek sampingnya itu berkurang. Artinya akhirnya diciptakanlah teknik-teknik yang mungkin 30 tahun lalu belum ada, tapi saat ini sudah ada. Misalnya teknik penyinaran yang high tech lah ibaratnya kita sebut sehingga Iya, efek iya. sampingnya bisa minimal misalnya dengan teknik MRT ya rapid arc kayak seperti itu. Jadi sebenarnya itu bagian pengembangan juga sih dari radiasi eksternal, tapi menggunakan alat yang terkini ya, penghitungan dosisnya canggih ya, sehingga efek sampingnya bisa diminimalisir. Tentunya itu kalau dari segi Hmm. alat dan teknik, tapi dari pasien ini yang memegang peranan sangat-sangat penting sebenarnya Pak. Gizi pasien tuh penting sekali. Jadi kadang-kadang kenapa bisa pasien stadiumnya sama, tapi kok yang satu efek sampingnya banyak, yang satu enggak, padahal tekniknya sama. Saksinya Heeh. ternyata, oh HB-nya suka di bawah 10. Oh, itu secara penelitian udah terbukti Pak, kalau pasien HB di bawah 10 ya, yang gizinya kurang bagus, itu nanti hasil penyinarannya Heeh. juga nggak sebagus yang HB-nya 10, yang gizinya pada bagus-bagus. Tidak Gitu. optimal Jadi gitu ya, ada Dok? Iya, tidak optimal. Jadi memang penting sekali baik dari faktor Oh iya. pasiennya, di luar faktor juga tentunya alat-alat yang canggih, teknik yang canggih, Alat-alatnya. Iya. persiapan radiasi yang Ya, Dok. baik, ya seperti itu. Hmm. Pada episode sebelumnya kita diskusi soal gizi sih. Dokter Nani Mm-mm. juga menjelaskan Nah, pentingnya asupan gizi ini buat iya. pasien-pasien ketika mendapat penyinaran atau terapi yang Nah, lain karena itu sangat jadi suportif apa ya, Dok? Suportif terapi lah ya gitu ya. betul. Iya, itu jadi gizi itu sebenarnya juga tim tuh dari dalam radioterapi partner ya. Jadi kita tuh kalau Hmm. mudah-mudahan jangan sampai dikirim ke dokter Nani untuk di terapi gizi kalau bisa sudah bagus duluan, nggak usah dokter Nani harus aduh dinilai lagi nih kurang ini kurang ini. Tapi memang rata-rata pasien itu kan bisa jadi kalau terutama daerah head and neck ya penyinaran kan bermasalah menelan tuh sebelumnya dikirim dulu semua ke dokter Nani, ke dokter gizi ya, diakses gizinya gimana. Karena itulah saking pentingnya gizi itu sampai menentukan hasil terapi itu. Iya, oke. Dok, ini bicara soal efek samping lagi nih. Efek samping memang topiknya kayaknya hangat banget nih ya. Efek radioterapi, Heeh. Dok, buat eh, kanker kelenjar getah bening atau nasofaring. Nah, dari Novia Fabriusma. Intinya gitulah. Kalau kemudian Mm-mm. untuk kelenjar getah bening dan nasofaring, kira-kira efek sampingnya apa ya, Dok? Efek samping dari radioterapi atau efeknya dari radioterapi? Oke, makasih untuk pertanyaannya ya. Memang kanker nasofaring itu salah satu kalau di radioterapi itu tiga besar ya jumlah yang ketiga terbanyak kalau di Darmais di radioterapi. Jadi banyak memang Hmm. pasiennya. Jadi Hmm. penyinaran nasofaring itu kenapa berat? Lumayan berat sih ya. Kita bilang salah satu yang terberat. Hmm. Kenapa? Karena satu jumlah radiasinya harus banyak Pak. Satu. Yang kedua yang diradiasi bukan hanya nasofaring. Nasofaring itu lokasinya di belakang hidung ya. Lokasinya di belakang hidung di Mm-mm. atasnya Oke. rongga mulut. Jadi nggak kelihatan dari luar. Oh. Nggak bisa dibedah. Jadi harus diberikan terapi yang nggak pakai dibuka-buka. Yaitu keunggulannya radioterapi Pak. Tidak invasif.
Jadi nggak ada yang Tidak dicolok-colok. invasif, disinari gitu Di loh. sini ya pasiennya tiduran aja, tapi alatnya muter gitu kan. Nah, memang selain nasofaringnya, kelenjarnya tadi disebut ya, kelenjar getah bening di sini namanya. Jadi kemungkinan Hmm. penyebaran daripada nasofaring itu di kelenjar getah di mana lokasinya, terutama itu di daerah leher kiri kanan ya, di atas bahu. Itu semua disinar. Jadi ibaratnya dari hidung sampai ke bahu itu yang disinar. Cukup luas. Sedangkan di situ isinya organ yang berisiko tinggi untuk terjadi efek samping semua, Pak, dari mata ya, lalu saluran cerna, mulut, semua. Nah, itu memang bisa ada terganggu. Nah, apa tuh kalau pada saat terganggu? Biasanya sariawan, lennya nggak enak, ya kan? Nah, batuk kadang-kadang, matanya kering. Nah, itu makanya biasanya tektokan tuh sama dokter Nani, dokter gizi. Wah, duh kalau udah seperti ini, sebaiknya persiapannya dipasangkan apa pipa nasogastrik dulu biasanya. Jadi makannya itu nggak lewat mulut Pak, lewat pipa nasogastrik langsung ke lambung. Nggak pakai ngunyah, nggak pakai nelen gitu. Salah satunya ya Langsung. agar hasilnya baik. Langsung. Memang tidak semua Oke. pasien, tapi idealnya seperti itu. Iya, Nah, sahabat terus Darmais, apalagi? biar Iya, iya. dokter Tika mau minum dulu, boleh? Jadi Oh, kok minum-minum tahu dulu aja dok, Pak saya biar aus? biar kehausannya itu Oh iya, karena sudah menjelaskan banyak lebar. Jadi sahabat Darmais, makasih kembali loh Pak. lagi hari ini kita bicara soal radioterapi bersama dokter Tika, ya, terkait dengan bagaimana sih radioterapi, apa itu radioterapi, efek samping radioterapi apa. Selain memang itu fungsinya adalah satu dari tiga fungsi terapi, yaitu bedah, kemudian kemo, dan itu penyinaran. Sekali lagi kami mengundang teman-teman sekalian, silakan bertanya melalui kolom komentar. Jadi teman-teman tolong dong biasakan bertanyanya itu di kolom komentar gitu ya. Jadi saya mudah mendeteksinya dan mudah dibaca. Kalau dibaca kan enak nih, ditanya terus narasumber kita Dokter Tika bisa jawab. Ntar nanya nggak dijawab nggak enak dong, rasanya ganjel kan. Asal teman-teman nggak baper aja nanti kan. Nah ini saya lanjutkan pertanyaannya Dokter Tika. Oh ya, sebelum itu tolong yang mau ikut lomba video terima kasih Darmais masih ditunggu sampai tanggal 28. 28 itu kapan sih? 28 itu tinggal 2 hari lagi. Jadi silakan teman-teman sekalian ikut lomba video terima kasih Darmais. Caranya bagaimana? Cek aja di Instagram Rumah Sakit Kanker Darmais. Pertanyaan berikutnya Dokter Kartika. Eh, Waduh, ini banyak banget nih. Apa perbedaan radioterapi dengan jenis 3D dan FMAT beserta efek Oh, sampingnya? Itu kan lagi-lagi kan ini bicara efek samping nih, Dok Tika. Jadi memang terus kemudian berikutnya efektivitas radiasi setelah mastektomi dan kemo. Nah, monggo. Ada dua pertanyaan tuh, efek samping dari apa? Dua jenis radioterapi dengan jenis 3D dan FMAT. Apa tuh dok? Saya juga nggak ngerti bener tuh. kayaknya yang nanya pinter-pinter ya Pak ya. Luar Ya biasa. iya ternyata. Ternyata pemirsanya IG Live ini pada pinter-pinter semua memang. Jadi kalau salah satu teknik yang tadi saya udah cerita ya, ada namanya radiasi eksternal, pemberian radiasi dari jarak tertentu dari tubuh ya. Tekniknya dari yang paling sederhana ada yang 2 dimensi. Itu dari pertama kali radiasi ditemukan, itu pertama kali 2 dimensi. Lalu rupanya ilmu berkembang, lalu ya diciptakanlah alat CT scan. CT scan bisa kelihatan, dulu cuma kelihatan tulangnya aja, sekarang dalemannya semua kelihatan. Ya, artinya Ya penyi- ampun. penyinarannya bisa semakin spesifik, bisa semakin jelas, organ per organnya bisa dilihat dan dihitung Nah, dosisnya. Lalu dipahat kira-kira dosisnya sesuai dengan organ tersebut. Namanya 3 dimensi hmm, ya. Jadi bukan tiga hanya pakai dimensi. batas tulang aja, tapi dalemannya semua bisa dikontur namanya ya, digambar. Lalu ternyata 3 dimensi saja masih ada efek samping yang kita butuh yang lebih akurat lagi. Akhirnya Lebih diciptakanlah advance gitu. lebih advance, lebih lebih presisi, kira-kira mungkin bisa dibilang lebih presisi, lebih lebih. Jadi kita mau dosisnya tinggi di sini, kecil di sana, jadi nggak semuanya gede di sini. Nah, Nah, bisa itu dengan namanya IMRT. IMRT itu kepanjangannya Intensity Modulated Radiation Therapy. Jadi
intensitas atau jumlah berkas sinar yang di situnya tuh bisa diatur, kira-kiranya dipahat sampai saya mau di kankernya dosis setinggi-tingginya, saya mau nanti di kelenjar liurnya misalnya yang normal ya, yang tidak kena kankernya dosisnya serendah-rendahnya. Itulah bedanya IMRT dengan 3 dimensi. Kalau yang dialami pasiennya sama aja nanti Pak, sama-sama cuma di CT lalu di radiasi. Yang membedakan di proses perencanaannya dan nanti pemberian sinarnya. Efek sampingnya, kalau dari saya ambil contoh aja ya, kan tadi saya cerita itu kalau radiasi itu tergantung organ mana yang mau disinar, yang mau diterapi. Efek sampingnya tergantung. Ya. Misalnya yang paling banyak pakai 3 dimensi IMRT itu misalnya kanker kepala leher tadi disebut nasofaring. Nah, kalau standar internasional memang sebaiknya itu kan pakai IMRT. 3 dimensi juga baik ya. Sebenarnya sama-sama baik dari segi kesembuhannya sih kira-kira. Jadi keampuhannya itu sama. Bedanya kalau pakai IMRT itu kelenjar liurnya bisa diproteksi lebih baik sehingga nanti semua sembuh efek sampingnya jangka panjangnya tidak terlalu kering mulutnya. Jadi efek samping jangka panjang di kelenjar liurnya dengan teknik IMRT akan lebih baik daripada teknik 3 dimensi. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan jawab. Satu lagi tadi apa ya Pak? Insya Allah. Efektivitas radiasi setelah mastektomi. Kanker payudara. Efektivitas radiasi setelah mastektomi. Ya. Efektivitas tentunya lagi-lagi kalau kanker payudara. Jadi kalau kanker itu kan pengobatan utamanya tergantung jenisnya ya. Kalau nasofaring karena nggak bisa dioperasi ya diradiasi. Kalau payudara terapi utamanya sebisa mungkin itu kan diangkat kankernya. Kenapa? Karena tentunya efektivitas radiasi di nasofaring dan di mame berbeda karena jenis kankernya juga beda. Nah, jadi tujuan radiasi di payudara itu terutama bukan untuk kuratif, bukan memberikan kesembuhan. Kesembuhannya utamanya dari operasi. Tujuan radiasinya itu adalah pas setelah operasi, yaitu untuk mencegah kambuh. Itu yang paling banyak ya. Tentunya ada manfaat lainnya, misalnya kalau perdarahan belum dioperasi diradiasi dulu. Kenapa? Biar darahnya berhenti dulu. Habis itu dia di kemo, tentunya bisa juga. Atau penyakitnya di payudara menyebar ke tulang. Oh ya udah disinar dulu tulangnya biar nggak nyeri-nyeri badannya seperti itu. Jadi efektif sebagai terapi adjuvan utamanya. Ya. Jadi memang sahabat Darmais bicara radioterapi dengan efektivitasnya lagi-lagi mau diperlukan pemeriksaan dan juga dari ahlinya lah ya gitu. Nanti tergantung juga kasus kankernya tentunya. Nah, Dokter Tika, kalau sebetulnya nih kalau kita bicara layanan radioterapi, rasanya ini nggak banyak ya rumah sakit. Setiap rumah sakit belum tentu punya radioterapi kan gitu ya. Karena lebih familiar radiologi sebetulnya sih. Iya, betul Pak. Jadi memang. Nah, pertanyaannya adalah kemudian radioterapi yang di Rumah Sakit Kanker Darmais bisa nggak dijelaskan sebetulnya apa yang beda gitu di kita nih? Ya, memang kalau di satu Indonesia lebih banyak memang pusat radiologi ya daripada radioterapi. Jadi kenapa? Karena alatnya mahal Pak, salah satunya ya. Sehingga jadi butuh suatu rumah sakit yang di situ menata laksana kankernya tuh bukan hanya ada dokter onkologi radiasinya aja. Ya, jadi penting juga ya kalau dokternya disebutnya onkologi radiasi saya. Tapi model pengobatannya itu pakai radioterapi. Itu bedanya ya. Nah, jadi kalau tata laksana atau pengobatan kanker itu harus di tempat yang bukan hanya alatnya bagus, tapi juga dokter dan timnya itu bekerja samanya bagus. Jadi nanti pasiennya setelah diradiasi mau di kemo, harus dirujuk ke rumah sakit lain karena di sini tidak ada dokter kemonya. Tentunya itu tidak baik ya untuk pasiennya. Kan kita maunya di satu tempat terpusat semua dokter dan semua treatment option untuk kankernya tuh ada dan memang di Darmais ini lengkap. Untuk radioterapi sendiri, saat ini kita punya 3 linear akselerator atau 3 pesawat radiasi. Ya kita menterapi kira-kira hampir 200 pasien ya setiap harinya. Itu cukup banyak sekali. 200 pasien setiap hari? Iya, yang menjalani radioterapi. Banyak memang ya. Mudah-mudahan sih menurun kalau
harapan saya sih Iya pasien, betul. oh, Indonesia sehat-sehat. Menurun. Iya, kita juga punya berakiterapi. Berakiterapi kita lengkap ya, teknik 2 dimensi, 3 dimensi ada. Ya, kebanyakan kasus-kasus ginekologi. Kalau yang terbaru kita memang Mhm. punya alat yang lumayan canggih ya, yang baru install nih Pak. Mhm. Itu Mhm. mudah-mudahan ke depannya kita bisa sampai teknik yang secara taktik ya. Kalau sampai sekarang MRT ini bisa ya untuk kasus-kasus yang terbanyak nih. Breast, ginekologi, serviks, Mhm. nasofaring semua sudah Mhm. lengkap untuk di terapi di sini. Mhm. Gitu. Oke, Dok, ini banyak banget yang bertanya. Yang kemarin bertanya belum semuanya saya bacakan, yang di layar juga belum dibacakan. Tapi barangkali sahabat Mhm. Darmes kalau ada yang mau konsultasi, kalau ini juga ada yang pasien, biasanya kalau konsultasi dengan dokter Kartika setiap hari apa, Dok? Kalau saya kebetulan prakteknya di Darmais setiap hari kecuali weekend, Pak. Kalau weekend saya istirahat olahraga, Pak. Lah iyalah Jadi masa weekend ya prakteknya. jadi Iya, saya jadi Senin Senin Jumat jam jam kerja ya sekitar jam jam praktek kerja. jam 8 jam 9 sampai jam 3 kira-kira. Ya, jadi buat sahabat Di Dharma Ais yang kebetulan mm-mm. pasien Dharma Ais gitu ya pasti sudah nggak khas asing buat Dokter Tika. Saya ini kan pura-puranya Dokter Kartika ini the newcomer itu, padahal orang Oh, senior udah. Oke. eh, Dokter Tika mungkin kapan-kapan kita eh, ngobrol lagi lebih asik gitu. Tapi saya ya, ingin ada pernyataan penutup, ada saran dari Dokter Tika gitu soal mm-mm. radiasi, apa yang memang perlu digarisbawahi atau pesannya buat sahabat Darmais juga, mungkin silakan. Kalau untuk sahabat Darmais yang baik yang saat ini sehat atau sedang mendampingi keluarganya yang sedang sakit atau yang sedang menjalani terapi, Hmm. saya ucapkan sih nomor satu semangat dulu ya semoga kondisinya Ya bisa ditangani betul. uh, di Ih, Darmais sehat. ya. Semangat terus yang sedang sehat terus hidup sehat. Kalau memang Amin. ternyata menjalani penyakit kanker ya mendapatkan membutuhkan tata laksana radioterapi ya pesan saya sih ya jangan ragu-ragu untuk ke tempat yang memang khusus kanker ya. Jadi ya, saya sarankan memang Mm-mm. jangan ke rumah sakit kecil yang tidak ada spesialisasi kankernya, sebaiknya memang ke khusus kanker. Salah satunya memang rumah sakit kanker Darmais yang sudah lama juga ya Pak kita berdiri ya dan sudah Iya, ibaratnya kita timnya pusat sudah kanker established. nasional, jadi kita pusat Iya, pusat rujukan ya. Iya, jadi kalau tapi pusat rujukan juga bukan berarti hanya kasus sulit ya sebetulnya dalam tanda kutip yang stadiumnya lanjut. Justru sebaiknya datanglah pada saat stadium ini. Jangan ragu untuk datang Iya. kalau kalau ragu ini apa ya benjol apa ya cepet-cepet saja ke dokter gitu ya. Jangan menunda sampai sudah Iya. stadiumnya lanjut seperti itu. Nah, khusus Mm-mm. untuk radioterapi sih kalau saran saya ya mungkin jangan ragu-ragu untuk bertanya juga sih ya, karena apalagi sudah takut Ya, duluan, ibaratnya kalah sebelum bertanding. Karena sudah banyak Pak iya. yang wisuda dengan hasilnya baik, jangan mendengar radioterapi sudah takut dulu gitu ya. Coba ngobrol dulu Mm-mm. kira-kira seperti apa sih ya, ngobrol juga dengan pasien-pasien Mm-mm. survivor-survivornya sudah banyak sekali. Jadi itu sih Mm. pesan saya Pak. Oke, Dokter Kartika, terima kasih sudah Ya, ngobrol dengan kita sore ini dengan sahabat Darmais. Semoga bermanfaat dan Dokter Kartika silahkan amin. lanjutkan. Masih ada waktu sekitar 20 menit untuk melanjutkan kerja sebelum waktu Oh iya, berakhir. makasih Pak Jari. Mungkin terima kasih Dokter Tika. Sampai Ya, ketemu sekalian, sahabat ya, Dharma. Sampai ketemu Dokter Tika. Oke, demikian yuk, tadi sahabat Darmais, Dokter Kartika Erida Brohet yang sudah menyampaikan kepada kita bagaimana radioterapi di Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang melambaikan tangan. Mohon maaf banyak sekali tidak bisa saya baca. Ada Senis, ada Rati, Haryanita, ada teman-teman yang lain, ada Sri Rahai, ada Nini Dedes, ada Penny, ada Inge, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih semuanya, sahabat Darmais, sudah bergabung dengan kita. Poinnya adalah hari ini kita diskusi soal radioterapi, bagaimana penanganannya. Jadi radioterapi ini satu di antara 3 terapi yang umum dikenal di kanker, selain bedah dan kemo. Untuk radioterapi ini karena sebagai bagian dari terapi kanker tentu menjadi pilihan
buat sahabat Darmais atau pasien-pasien kanker yang menderita kanker gitu ya. Demikian hari ini yang bisa kita obrolin. Sekali lagi terima kasih. Kita akan berjumpa lagi minggu depan pada topik kanker yang lain yang lagi hit. Kalau teman-teman ada saran, sahabat Darmais ada saran topik atau bahasan apa yang lebih menarik, silakan Anda masukkan saran itu lewat Japri, IG RS Kanker Darmais, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sekali lagi kami mengundang dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Kanker Darmais ke-28, gitu yang ke-28 kita ada lomba testimoni kesan baik terhadap pelayanan kesehatan dengan tema Terima Kasih Darmais. Kita masih tunggu sampai besok tanggal 28. Sehari ini sudah berkumpul 36 video. Terima kasih dan videonya bagus-bagus. Insya Allah kita akan segera nilai dan nanti kita umumkan 10 pemenang video Rumah Sakit Kanker Darmais. Terima kasih, saya Anjari. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam Rumah Sakit Kanker Darmais.